Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Fadinsya dan sebelah kiri ada Ikram. dan sebelah kanan ada. Saya Alex. Dan kini kelompok kami akan membahas minuman sehat Sarakba. Nah, Sarakba adalah minuman tradisional khas dari Sulawesi Selatan loh, dari Indonesia, yang dikenal karena rasanya yang hangat dan kaya rempah. Minuman ini biasanya dinikmati untuk menghangatkan tubuh, terutama pada malam hari dan saat cuaca dingin. Berikut informasi lengkap tersebut. Bahan-bahan Sarakba. Yang pertama jahe. Bahan utama yang memberikan rasa hangat. Jahe biasanya digeprek atau diparut. Yang kedua gula merah. Gula merah memberikan rasa manis yang khas dan kaya. Yang ketiga santan. Santan menambah kekayaan rasa dan memberikan tekstur yang lembut. Yang keempat kuning telur. Kuning telur ditambahkan untuk memberikan kekentalan dan tambahan nutrisi. Yang kelima merica bubuk. Merica bubuk memberikan sedikit rasa pedas dan hangat. Yang keenam kayu manis. Kayu manis menambahkan aroma dan rasa yang khas. Yang ketujuh daun pandan. Daun pandan memberikan aroma yang harum dan khas. Yang kedelapan cengkeh. Cengkeh menambahkan rasa pedas yang tajam dan aroma yang kuat. Yang kesembilan air sebagai dasar minuman. Cara membuat Sarakba. Yang pertama siapkan bahan. Bersihkan dan siapkan semua bahan yang diperlukan. Yang kedua rebus jahe dan rempah-rempah. Rebus jahe yang telah digeprek atau diparut bersamaan dan kayu manis dan pandan dan cengkeh dan dalam air hingga mendidih. Yang ketiga tambahkan gula merah. Masukkan gula merah ke dalam rebusan dan aduk hingga gula larut sepenuhnya. Yang keempat tambahkan santan. Tuangkan santan ke dalam campuran dan aduk terus agar santan tidak pecah. Yang kelima masukkan kuning telur. Kocok kuning telur dalam wadah terpisah lalu tuangkan perlahan ke dalam campuran sambil telur terus diaduk. Yang keenam tambahkan merica. Masukkan merica bubuk sesuai selera dan aduk hingga rata. Yang ketujuh masak hingga matang. Biarkan campuran mendidih sebentar sambil terus diaduk. Kemudian angkat dari api. Yang kedelapan saring. Saring minuman untuk menghilangkan ampas dan rempah-rempah. Yang kesembilan sajikan. Tuang Sarakba ke dalam gelas dan sajikan selagi hangat. Oke guys, itu tadi cara pembuatannya guys. Wah, sangat mudah sekali ya. Oke, sekarang saya akan membaca tentang manfaat Sarakba. Nomor 1, menghangatkan tubuh. Kandungan jahe dan rempah-rempah memberikan efek hangat cocok dinikmati saat cuaca dingin. Nomor 2, meningkatkan imunitas. Jahe, cengkeh, dan kayu manis dikenal memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang dapat membantu meningkatkan daya tubuh loh. Nomor 3, merendahkan masuk angin. Jahe dan rempah lainnya membantu merendahkan gejala masuk angin seperti mual, sakit kepala, dan perut kembung. Nomor 4, menambah energi. Kandungan gula dan kuning telur memberikan energi tambahan. Oke, sekarang apa? Selanjutnya saya akan membacakan tradisi dan penyajian dari Sarakba. Sarakba bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga bagian dari budaya dan tradisi Sulawesi Selatan. Biasanya Sarakba disajikan dalam acara-acara khusus atau ketika berkumpul bersama keluarga ataupun teman. Minuman ini seringkali dinikmati pada malam hari untuk memberikan kehangatan dan kenyamanan. Adapun variasi Sarakba yang dibuat sesuai dengan selera dan ketersediaan bahan di berbagai daerah. Beberapa mungkin menambahkan lebih banyak rempah atau mengurangi jumlah santan sesuai dengan preferensi pribadi. Jadi kesimpulan dari presentasi kami kali ini, Sarakba adalah minuman tradisional yang tidak hanya menawarkan rasa yang lezat dan hangat, tetapi juga memiliki berbagai manfaat kesehatan. Minuman ini merupakan bagian integral dari budaya Sulawesi Selatan dan mencerminkan kekayaan kuliner Indonesia yang beragam dan syarat dengan nilai-nilai tradisi. Oke guys, tadi adalah pembahasan kami tentang Sarakba. Semoga bisa dipahami dengan benar. Jika ada salah, mohon maafkan kami karena ada kekurangannya. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Barongko. Saya atas nama Marta. Saya atas nama Dewi Anjani. Saya atas nama Safa.
direbus dengan tambahan santan, telur, dan gula. Kemudian disajikan dengan saus gula aren. Itulah tadi presentasi kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tari ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang kami buat yaitu pisang hijau. Pisang hijau khas dari Sulawesi Selatan. Pisang hijau adalah sejenis makanan khas Makassar dan Sulawesi Selatan. Makanan ini terbuat dari bahan utama pisang hijau dibalut dengan adonan tepung berwarna hijau. Es pisang hijau dengan keunikan kulit hijau yang meliput pisang raja menjadi menu yang meriahkan suasana iftar. Proses pembuatan es pisang hijau cukup sederhana menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Kulit yang meliput pisang dibuat dari campuran tepung, terigu, air mineral, mentega, garam, dan pasta panda. Sekian dari kelompok tari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil poster kami dan tentang kearifan lokal. Dibaca oleh Anda. Asal kata palu basah terdiri dari dua kata, yaitu palu dan basa, yang artinya masak, memasak, dan basa atau kuah. Dahulu palu basah dengan daging sapi hanya disajikan untuk disantap oleh keluarga kerajaan, sementara bagian jeroan disajikan untuk masyarakat kelas bawah dan pengikut kerajaan. Kini penjual-penjual palu basah memberikan bermacam-macam pilihan daging sapi atau jeroan untuk dihidangkan. Yang membedakan palu basah dengan coto Makassar adalah bumbunya yang diracik khusus. Selain itu, coto Makassar dimakan bersama ketupat, sementara palu basah dimakan bersama nasi putih. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.